Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman semuanya, jadi di video tutorial kali ini saya lagi mengerjakan sebuah kulkas satu pintu tidak dingin. Jadi masalah kulkas satu pintu tidak dingin ini karena ada kebocoran di bagian evaporator dan terkena benda tajam teman-teman. Jadi untuk yang pengguna kulkas ini nggak boleh kalian menggunakan benda tajam ya ketika pengambilan es, atau ya pokoknya intinya nggak boleh ya ditusuk di bagian evaporator ini teman-teman. Jadi kalau misalkan udah ketusuk itu langsung kulkas nggak dingin, jadi langsung keluar ya, remnya langsung keluar. Nah kemudian untuk masalah kulkas yang bocor dan tidak dingin ini bukan berarti ditambal kemudian setelah ditambal kulkas kembali dingin, tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi ada tuh video udah ditambal bocor, ditambal tuh dingin lagi, itu hoax teman-teman. Jadi harus diservis dulu, ditambal dulu, kemudian di flashing, dibersihin di bagian evaporator. Setelah itu ganti filter, cek oli, baru isi freon ya. Nah untuk penambalan ini juga itu ada dua metode teman-teman. Bisa kalian las menggunakan alu platinum atau kalian menggunakan lem hijau teman-teman ya. Itu harganya bervariasi, ada yang 250 yang panjang, ada juga yang alu platinum itu dia murah banget teman-teman ya. Oke selanjutnya kita akan coba potong dulu di bagian jalur yang menuju ke evaporator ya. Jadi ini kita potong, nanti kita flashing. Kebetulan di bagian yang bocor itu udah ditambal, jadi kita lebih mudah saat proses pemelasingan ataupun pembersihan teman-teman. Oke ini kita potong. Nah, kita potong, nanti setelah kita potong baru kita flashing teman-teman ya. Dan untuk cara flashingnya tinggal kita buka tutup aja. Nah, kita nyalakan. Nah contohnya seperti ini, tinggal kalian lepas, tutup lagi, kemudian kita lepas lagi ya. Nanti oli akan keluar ya teman-teman. Jadi itu sampai bersih, udah nggak tersisa sama sekali, baru kalian ganti filter, cek oli, baru saatnya pengisian freon teman-teman. Oke selanjutnya setelah kita flashing ya, kita akan coba bongkar dulu karena nanti ini kita las pakai alu platinum. Kalau nggak kita bongkar nanti mengenai dinding di bagian dalemannya teman-teman ya, nanti akan gosong. Jadi ini perlu kita bongkar dulu, nanti setelah bongkar baru kita melakukan pengelasan di bagian yang bocor. Jadi yang bocor ini kita kelupas kembali teman-teman. Oke selanjutnya udah saya lepas semua di sini tuh di bagian evaporator. Kemudian setelah itu kita bersihkan teman-teman. Jadi ini di bagian pengaturan suhu kita lepas supaya nggak gosong nanti saat pengelasan teman-teman. Kemudian ini kita gosok-gosok dulu sampai benar-benar bersih, kemudian udah nggak ada oli. Karena ini nanti kita akan coba las teman-teman ya menggunakan alu platinum. Nah untuk penggunaan alu platinum ini ketika masih ada oli ataupun rembesan oli itu nggak bisa nempel sempurna teman-teman. Jadi dipastikan dibersihkan dulu baru nanti kita pengelasan ya di bagian yang bocor ini. Dan untuk pengelasan juga ini harus bukan di satu titik ya, tapi di bagian pinggir-pinggirnya terlebih dahulu ya. Jadi pinggir-pinggirnya ini dipanasin, kemudian setelah itu baru kita las teman-teman. Nah ini kita pinggirkan dulu supaya nggak mengenai ya dinding-dindingnya ini. Nanti kalau proses pengelasan nanti kan hawa panasnya sangat lumayan teman-teman ya, bisa keriput nanti teman-teman. Nah ini kan udah saya amplas nih teman-teman ya, udah saya gosok sampai bersih. Nanti untuk pengelasan itu mulai dari pinggirnya, jadi bukan di bagian yang luka ya, tapi di bagian pinggir-pinggirnya ini kita kelilingin seperti itu. Kemudian setelah agak bukan sampai merah ya teman-teman, tapi dirasa udah panas, udah meleleh, baru kalian tempelkan alu platinum teman-teman.
Nanti kalau alu platinum itu medianya udah panas, alu platinum juga ikut leleh teman-teman ya. Oke, jadi ini udah selesai untuk pengelasan alu platinum dan tidak saya record teman-teman ya, karena tidak bawa tripod juga. Tapi yang jelas untuk pengelasan di bagian evaporator kalian harus belajar dulu ya, belajar dulu baru kalian las teman-teman ya, supaya nggak semakin parah nanti. Dan untuk pengelasan harus berputar seperti ini, bukan di bagian satu titiknya teman-teman. Nanti kalau di bagian yang lukanya nanti dia akan semakin melebar ya. Nah kalian setelah panas kalian tinggal kasih alu platinum aja teman-teman ya. Oke, jadi ini udah selesai. Namun untuk pengelasan alu platinum ini masih ada kayak semacam udara yang keluar saat proses pengelasan nih teman-teman ya. Ini saya coba tunjukin. Nah ini ya, ini masih ada lubang sedikit. Bukan berarti ini masih ada yang bocor ya, kadang-kadang enggak teman-teman ya. Kadang-kadang udah enggak bocor ya. Tapi kalau misalkan kalian ragu, kalian las ulang aja teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini udah saya las ulang teman-teman ya, biar kita nggak ragu dan tidak ragu nanti terjadi kebocoran freonnya teman-teman ya. Jadi ini saya las ulang supaya nggak nggak khawatir teman-teman ya. Oke, setelah kita las ulang seperti ini, selanjutnya kita akan coba potong di bagian filternya ya. Nah ini kan udah selesai, kita ganti filternya dengan filter yang baru. Jadi yang lama ini kita buang aja atau kita kiloin. Nah pastikan untuk di bagian pipa kapiler ini sangat-sangat bersih teman-teman ya. Jadi untuk pemotongan harus hati-hati, nggak boleh ada kotoran. Kemudian untuk filter kita wajib ganti filter yang baru. Kalau misalkan nggak mau diganti mas ya nggak masalah teman-teman ya, tapi nanti takutnya ada kebuntuan atau apalah kayak gitu, mending tapi diganti. Oke, semuanya udah terpasang. Untuk filter yang baru di sini saya tambahkan untuk pemakuman nanti teman-teman ya. Kemudian setelah itu semuanya udah beres, baru kita pasang semuanya, kita las semuanya ya teman-teman ya. Oke, semuanya udah kita las semuanya, untuk di filter juga flashing semuanya sudah ya. Jadi ini tinggal proses pemakuman dan juga isi freon teman-teman ya. Nah kemudian untuk kulkas-kulkas yang tidak dingin itu jangan kalian buru-buru yang namanya ganti overload ya, kemudian kulkas menjadi tidak dingin. Jadi kalian harus analisa dulu apa penyebabnya sehingga kulkas itu tidak dingin ya. Jadi jangan buru-buru beli overload dan juga relay, karena nggak semuanya seperti itu teman-teman, kulkas yang tidak dingin ya. Jadi ada banyak ya. Oke, selanjutnya kita proses pemakuman ya. Ini banyak banget yang bertanya. Jadi ini proses pemakuman, jarum manifold harus benar-benar menuju ke bawah ya, sampai 0. Oke, kalian bisa lihat di sini, ini tandanya proses pemakuman. Kalau misalkan masih ada gelembung-gelembung seperti ini, itu masih belum selesai teman-teman. Tapi kalau misalkan gelembung itu hilang kemudian muncul lagi, biasanya ada juga karena oli di bagian evaporator itu masih ada, dan juga bisa juga karena mesin kompresor juga bisa. Tapi overall nggak ada masalah, yang penting kita vakum teman-teman, benar-benar udah nggak ada udara yang keluar sama sekali teman-teman. Nah ini kita tunggu sekitar kurang lebih ya 5 menit atau sampai 10 menit lah untuk proses pemakuman ya. Tapi jarang saya menggunakan sampai 10 menit, rata-rata 5 menit udah cukup, nggak ada baru saya las. Kemudian setelah las baru kulkas kita matikan dan isi freon. Dan untuk pengisian freon pun juga itu ada dua metode. Jadi ada yang kulkasnya dihidupin sambil diisi dikit demi sedikit, ada juga yang dimatikan langsung diisi full ya, sampai 80 psi atau sampai 60 psi lah teman-teman ya. Oke, jadi kita tunggu dulu sampai proses pemakuman selesai baru kita isi freon. Oke, jadi ini udah selesai proses pemakuman ya. Kemudian ini juga udah saya las juga.
Kemudian ini saya isi di sekitaran kurang lebih 11 PSI ya, nggak sampai 15 PSI, karena untuk freonnya ini dikit banget ya, kurang lebih 55 gram atau 60 gram. Atau kalian bisa lihat di bagian diagram ya, jadi di bagian atas ini, di bagian bodi kulkas ini sudah tertera. Jadi semua merek kulkas itu sudah tertera ampernya berapa, kemudian refrigerannya juga berapa. Kalau ini kan 50 gram teman-teman ya, 50 gram. Kemudian jenis freonnya juga sudah tertera, dia menggunakan freon R134, ampernya 0,8, ada juga yang 0,7, jadi macam-macam. Jadi overall seperti itu teman-teman ya, tinggal kalian lihat, kemudian kalian cek ampernya apa ada kenaikan ampere atau enggak ya. Kemarin ada juga yang bilang kenapa enggak pakai tang ampere ya, saya tetap pakai tang ampere teman-teman, tapi kalau udah normal ya saya lepas lagi teman-teman. Dan kalau enggak pakai tang ampere biasanya saya ya pertama kali pakai, kemudian saat isi freon ya kadang nggak pakai, kadang pakai. Oke, jadi selesai pengisian freon tadi, kita cek ya, ini udah ada pengembunan bunga es. Nah semuanya sudah rata teman-teman ya. Setelah kita flashing, penambalan sudah oke juga ya, saya rasa ini udah kuat banget teman-teman. Nah ini suaranya, jadi suara desis ya, nggak ada suara kemerocok lagi. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk mengatasi kulkas bocor ataupun kulkas yang tidak dingin ataupun kulkas yang tertusuk pisau ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.